12 JP. Nah, kemudian nanti pada langkah 5 kan kita sudah melewati 3 langkah. Jadi pada langkah 5 itu 1 hari Bapak Ibu, itu 7 JP. Lalu kemudian pada langkah 6 kita 3 hari. 3 hari ini 21 JP. Artinya setiap harinya Bapak Ibu mahasiswa harus berada di dalam ruang perkuliahan selama 7 JP per hari, selama 3 hari. Jadi totalnya ada 12 JP. Dan kemudian kita masuk pada langkah ke-7, itu 1 hari Bapak Ibu ya, pada langkah ke-7 1 hari saja. Itu 6 JP di sini Bapak Ibu. Saya akan jelaskan satu demi satu. Nah, pada pembelajaran pengembangan perangkat yang saya jelaskan tadi dimulai pada langkah 4, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Ibu Muli, coba kita tanya, Riwal dia sudah tanyakan studi kasus, karena barusan ada ujian studi kasus di PPG dalam jabatan. Karena Ibu Siti Harisa kita tanya juga, supaya jelas. Iya. Coba kita tanya Riwal, sudah nih orang bertanya tentang studi kasus. Ya, Bapak Ibu. Jadi, apa yang Bapak Ibu akan lakukan di sini adalah melakukan eksplorasi alternatif solusi. Jadi, mulai tadi sampai besok, Bapak Ibu akan melakukan eksplorasi sejumlah alternatif solusi dan untuk penyebab masalah yang telah sudah ditentukan. Ya, jadi Bapak Ibu ini Bapak Ibu bersambung dari pendalaman materi ke sini. Jadi pada LK 1.3 di kolom terakhir itu di LK 1.3 ada masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan. Nah, begitu mau masuk di pengembangan perangkat, maka masalah itu Bapak Ibu bawa lagi ke LK 2.1 yang hari ini bersama dengan penyebabnya. Jadi Bapak Ibu pindahkan ke penyebabnya. Nah, masalahnya dengan akar penyebabnya. Itu sebentar saya berikan contoh di LK Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti setelah dipindahkan Bapak Ibu melakukan eksplorasi alternatif solusi. Seperti yang saya jelaskan tempo hari bahwa alternatif solusi itu bisa didapatkan dengan menggunakan kata-kata kunci yang ada pada masalah yang Bapak Ibu akan selesaikan di kolom kedua dari LK 2.1 dan kolom ketiga. Jadi kolom kedua itu adalah masalah, kolom ketiga itu adalah penyebab masalah, akar penyebabnya. Nah, ambil kata-kata kunci di situ, lalu kemudian cari alternatif solusinya lewat kajian literatur dalam hal ini pada jurnal-jurnal yang ada. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Google Scholar seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Lalu kemudian Bapak Ibu di bagian terakhir dari eksplorasi ini Bapak Ibu akan melihat apa kelebihan dan apa kekurangannya. Jadi selama 2 hari ini yang akan Bapak Ibu lakukan. Di mana kekuatan, di mana kelebihannya terhadap alternatif solusi tersebut. Misalnya Bapak Ibu, permasalahannya siswa kelas 1 SD itu tidak bisa menempatkan angka puluhan, misalnya begitu ya, angka puluhan. Nah, penyebabnya itu adalah pemahaman konsepnya rendah. Misalnya ya, nah Bapak Ibu masukkan peningkatan pemahaman konsep siswa pada materi apa? Pada materi bilangan apa tadi? Penempatan bilangan tempat bilangan pada SD ya, tempat bilangan pelajaran matematika, maka akan keluar semua itu solusinya yang ada. Nah, solusi itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan mencari apa kekuatannya dan apa kelemahannya ya, seperti itu. Nanti sebentar saya kasih contoh ya. Lalu sesudah itu Bapak Ibu sudah dapatkan kelemahan dan kekuatan, maka pada langkah kelima ini ada penentuan solusi. Ini dilakukan dalam 1 hari. Jadi dari alternatif solusi, namanya alternatif solusi pasti lebih dari satu. Nah, pasti lebih dari satu. Nah, Bapak Ibu pada 1 hari ini, Bapak Ibu akan menentukan solusi yang tepat. Jadi usahakan banyak solusi. Nah, bagaimana Bapak Ibu menentukan kelebihan dan kekurangannya? Tentu Bapak Ibu mencari literatur lagi. Kalau saya menggunakan alat peraga ini, apa kelebihan dan kekurangannya? Ada semua dalam literatur.
Jadi tolong Bapak Ibu gunakan fasilitas kajian literatur, jangan yang ada di kepalanya Bapak Ibu masukkan begitu. Karena ini sebenarnya akan menjadi permasalahan ketika Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran. Jadi karena Bapak Ibu sudah menentukan solusinya, ya, karena Bapak Ibu sudah menentukan solusinya, maka Bapak Ibu langkah selanjutnya pada langkah 6 nanti, ya, jadi 3 hari dari hari ini, pada hari keempat, Bapak Ibu akan membuat rencana aksi. Nanti di sini Bapak Ibu solusinya apa? Di situ di solusinya Bapak Ibu buatkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu kalau kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar, kalau kurikulum 2013 menggunakan RPP, ya kan? Nah, tidak ikut rapat tadi? Tidak ikut rapat ini. Hah? Sudah ada nih yang bertanya tentang studi kasus? Saya kira itu tadi ikut. Ada sudah dijelaskan tadi studi kasus. Iya ikut, tapi terlambat lupa karena gara-gara ini. Ada kan dijelaskan Pak Bayu sempat saya lihat. Ayo maafin ya. Baru tidak ada PPT nak kirim di situ. Tidak paham cukup dong. Saya ikut tadi karena bilang di bagian itu saya karena menguji. Ya Allah, merasa nak ya. Jadi Bapak Ibu sini, Bapak Ibu akan membuat perangkat dalam hal ini RPP, kalau kurikulum 2013, kemudian Bapak Ibu akan membuat modul kalau kurikulum Merdeka, lalu kemudian Bapak Ibu membuat LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian yang dimulai dengan kisi-kisi, dan kemudian media pembelajaran. Ya, itu tolong dicatat Bapak Ibu mahasiswa sayang. Apa yang mau dibuat di sini, itu dilakukan hanya 3 hari. Satu perangkat pembelajaran untuk 2 kali pertemuan. Jadi jangan membuat 2 RPP. Satu RPP atau satu modul ajar di dalamnya ada 2 kali pertemuan. Ingat di dalamnya ada 2 kali pertemuan. Ya, nah langkah ketujuh adalah pembuatan rencana evaluasi. Jadi rencana evaluasi ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu yang merupakan solusi dari permasalahannya. Pasti akan dikatakan begini, apakah solusi ini sesuai, bisa mengatasi masalah Bapak Ibu atau tidak? Nah, itulah akan dibuat instrumennya. Artinya, instrumen yang akan dibuat di sini adalah instrumen untuk menilai keterlaksanaan pembelajarannya. Bagaimana guru mengajar, bagaimana aktivitas siswa dalam kelas, bagaimana menurut pendapat siswa, apakah selama belajar ini dia menyenangkan, kemudian apakah selama belajar ini yang selama ini dia tidak paham menjadi paham. Itu semua akan dibuatkan instrumennya dalam bentuk angket. Jadi ada namanya instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, instrumen tesnya yaitu instrumen penilaian kognitifnya. Lalu kemudian nanti ada instrumen untuk sikap dan instrumen psikomotorik. Jadi banyak instrumen yang Bapak Ibu buat, tetapi instrumen-instrumen yang melekat pada perangkat pembelajaran itu tidak perlu lagi dibuat, ya, tidak perlu lagi dibuat di sini, ya. Tetapi instrumen untuk aktivitas guru, aktivitas siswa, bagaimana respon siswa itu akan dibuatkan di sini, Bapak Ibu. Nah, kita mulai pada yang pertama Bapak Ibu, yaitu aktivitas pengembangan perangkat, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Mulai hari ini, ya pada hari ke-7, Bapak Ibu masing-masing 7 JP. Hari ini dan besok masing-masing 7 JP. Nah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mahasiswa akan lakukan? Bapak Ibu akan mengeksplor ya alternatif solusi. Bapak Ibu akan mengeksplor alternatif solusinya. Nah, di alternatif solusi yang Bapak eksplor, bagaimana caranya saya mengeksplor alternatif solusi? Itu saya katakan tadi, masukkan kata kunci pada masalah dan eh, penyebabnya. Jadi kan ada akar penyebab, ya itu. Jadi itu Bapak Ibu akan lakukan itu. Lalu kemudian pada hari ke-8 Bapak Ibu besok melakukan wawancara. Boleh juga hari ini wawancara Bapak Ibu sudah bisa wawancara. Jadi jangan sembarang wawancara Bapak Ibu. Jangan yang diwawancarai kepala sekolah padahal pelaksanaan pembelajaran. Itu tidak cocok. Karena belum tentu juga kepala sekolah tahu. Kepala sekolah fungsinya adalah memanage. Ya, dia manajer di sekolah. Jadi kalau masalah pelaksanaan pembelajaran bermasalah, jangan kepala sekolah diwawancarai.
Tapi yang diwawancarai adalah guru-guru yang profesional, yang Bapak Ibu anggap bahwa ini sudah bagus dia. Posisi sebagai guru dia kreatif, kemudian dia kreatif dalam mengajar dan sebagainya. Nah, selain itu, Bapak Ibu bisa mewawancarai pakar. Bapak Ibu bisa wawancarai dosen yang pernah Bapak Ibu ajar, yang pernah diajar oleh Bapak Ibu. Misalnya, ada dosen yang dulu mengajar, misalnya Bapak Ibu diajar oleh Bu Siti Hasirisa misalnya, oleh Ibu Dokter Siti Harisa. Tapi sekarang saya sudah tidak diajar oleh Bu Dokter Siti Harisa. Nah, itu kalian bisa wawancarai itu. Buat dulu lembar wawancaranya. Ya, dia bisa diwawancarai, tidak harus berhadapan. Melalui video call juga bisa, minta maaf, saya boleh minta bantuan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah rampung itu hasil kajian literaturnya dan wawancara dengan guru-guru itu atau wawancara dengan pakar, maka Bapak Ibu pada langkah berikutnya, pada hari berikutnya itu ya, pada hari ke tujuh tadi, hari ke-8 ya, besoknya itu Bapak Ibu presentasi. Jadi besok ini Bapak Ibu lakukan presentasi terhadap hasil yang Bapak Ibu temukan lewat LK 2.1 ya. Jadi besok itu ada presentasi. Sesudah Bapak Ibu melakukan presentasi, maka Bapak Ibu harus mengunggah hasilnya LK 2.1 itu. Nah, PyCon-nya itu selalu minimal 3 JP. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengatakan kalau sudah selesai PyCon, sudah selesai tugas saya, tidak bisa. Karena harus 7 JP Bapak. Kalau 7 JP berarti 350 menit Bapak Ibu harus ikut kuliah. Kalau dosennya mengajar misalnya 5 jam full, berarti 5 kali 6, 300 menit. Maka tinggal 30 menit Bapak Ibu berdiskusi dalam LMS. Tapi kalau dosennya mengajar itu hanya 4 JP, 4 jam, maka 4 kali 6, ya 4 kali 6, 24, berarti 240 menit. 100 menit Bapak Ibu lakukan di dalam ruang kolaborasi. Saat ini Bapak Ibu ada audit BPK. Jadi yang diaudit itu bukan kami saja, tapi dosen nanti yang diaudit. Apakah pertanyaannya di dalam itu, apakah time spend itu selalu cukup? Ya tentu saya jawab tidak. Yang mau diaudit juga mahasiswanya. Jangan-jangan memang bukan dosennya yang tidak mau masuk berdiskusi di ruang kolaborasi, tapi mahasiswanya yang tidak mau masuk berdiskusi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, minimal 10 kali Bapak Ibu berkomentar di setiap forum diskusi. Supaya dosennya bisa leluasa memberikan tanggapan dan itu bisa mencukupi sampai 7 JP dalam satu hari. Ya, tolong diingat kembali itu ya. Itu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke sini. Kenapa selalu ke sini? Ini Bapak Ibu ya. Pada hari ke-9 kita sudah masuk pada langkah berikutnya, itu menentukan solusi. Pada hari ke-9 7 JP juga. Karena ini workshop kan, Bapak Ibu sudah berada di kelompok-kelompok dan sudah ada di sana di setiap kelompok ada dosen, ada mahasiswanya. Nah, dari seluruh alternatif solusi, misalnya ada 7 alternatif solusinya, yang mana yang Bapak Ibu akan jadikan sebagai solusi? Yang mana yang Bapak Ibu akan jadikan solusi, ya? Maka solusi itu yang Bapak Ibu ambil berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Tentu kalau kelebihannya banyak, maka solusi itu yang Bapak Ibu pilih. Ya, oke. Solusi itu kelebihan dan kekurangannya jangan dikarang-karang, harus ada dasarnya, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk pada hari pada hari ke-10. Hari ke-10, 11, 12 hari loh. Tidak masuk hari Minggu ya. Ini kita menghitung hari efektif. Nah, pada hari ke-10 karena Bapak Ibu sudah menentukan solusinya. Misalnya Bapak Ibu, solusinya itu bukanlah suatu model pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu, solusinya bukan model pembelajaran, tapi mungkin media pembelajaran, mungkin media pembelajaran, mungkin metodenya yang perlu diperbaiki, mungkin pada teknik-teknik mengajarnya yang dipakai. Tetapi model pembelajarannya harus ada.
Jadi model pembelajarannya harus ada. Apakah modelnya PBLK, PJBLK, Discovery, atau Inquiry. Jadi hanya 4 yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang ini sebagai apalagi nih berbasis semua pada masalah. Jadi boleh PBL, boleh PJBL, boleh Discovery, dan boleh Inquiry. Nah, di mana letak solusinya? Bapak Ibu menggunakan medianya di dalam sintak-sintak PBL. Model pembelajaran sangat berbeda dengan metode. Ya, jadi kalau seperti rumah, maka model pembelajaran itu adalah rumahnya. Di dalam rumah ada pendekatan, ada metode. Jadi ciri dari suatu model pembelajaran itu karena ada lingkungan belajarnya, kemudian ada lingkungan belajarnya, kemudian Bapak Ibu ada sintak-sintaknya. Nah, sintak-sintak ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Jadi misalnya Bapak Ibu, solusinya adalah media. Nah, karena solusinya media, maka dia harus bernaung dalam satu model. Tidak pernah kita mengajar tidak ada model pembelajarannya. Jadi apakah PBL, apakah PJBL, apakah Discovery, apakah Inquiry. Nah, di dalam sintak-sintak pembelajarannya, di bagian mana media itu akan dimasukkan. Ya, itu yang akan Bapak Ibu diskusikan. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah selesai Bapak Ibu membuat RPP yang ada langkah-langkah pembelajarannya, maka Bapak Ibu akan diminta membuat bahan ajar, membuat media, ya. Jadi AI, AR ini augmented reality. Kalau AI itu artificial intelligence. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu diharapkan menggunakan media-media seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu susah membuat ini, ya enggak usah dulu. Yang penting Bapak Ibu menggunakan media-media modern, karena yang dimaksudkan dengan media itu bukan harus media modern. Jadi media itu adalah sesuatu yang mengandung informasi yang akan disampaikan dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Jadi misalnya saya menggunakan daun-daun untuk berhitung. Daun itu adalah media. Jadi tidak harus media itu media modern Bapak Ibu. Ya, jadi setiap guru harus menggunakan media pembelajaran setiap kali mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu akan membuat lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini tidak sama dengan lembar kerja siswa yang sering Bapak Ibu gunakan. Di dalam harus dilalui oleh siswa dalam mengerjakan tugas. Itu bisa sama dengan langkah-langkah pembelajaran. Ya, lalu kemudian yang berikutnya adalah kisi-kisi, Bapak Ibu ya. Jadi kisi-kisi kisi-kisi dan instrumen serta rubrik penilaian. Jadi setiap Bapak Ibu membuat instrumen penilaiannya, baik itu penilaiannya di dalam kelas atau prosesnya maupun produknya, maka Bapak Ibu perlu membuat kisi-kisi. Jadi misalnya begini, di dalam kurikulum Merdeka ada namanya assessment for learning. Assessment for learning itu adalah assessment yang dilakukan sebelum perancangan pembelajaran. Atau bisa ya sebelum perancangan pembelajaran. Supaya kita bisa memetakan siswa kita. Oh ternyata siswa saya ada yang berkemampuan tinggi, ada yang berkemampuan rendah. Nah, yang berkemampuan tinggi saya kelompokkan dengan kemampuan tinggi, kemampuan rendah saya kelompokkan dengan kemampuan rendah. Lalu kemudian Bapak Ibu berdasarkan itu, Bapak Ibu bisa memberikan materi yang berbeda. Tingkat kesulitan bagi yang berkemampuan rendah itu bisa lebih rendah daripada yang berkemampuan tinggi. Maka di situ Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya diferensiasi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sesudah itu Bapak Ibu akan melakukan asesmen as learning. Asesmen as learning itu kalau dalam kurikulum biasanya dikatakan asesmen formatif ya. Jadi ada penilaian teman sejawatnya, ada penilaian kepada diri sendirinya, ada penilaian psikomotoriknya, dan ada penilaian afektifnya. Itu dilakukan pada saat asesmen as learning. Nah, yang berikutnya adalah asesmen of learning ya, asesmen of learning. Asesmen of learning itu adalah instrumen tes yang Bapak Ibu buat untuk mengukur pengetahuan siswa setelah diajar. Jadi kognitifnya dinilai di sini.
Nah, berikutnya Bapak Ibu ini modul ajar. Jadi kalau ada RPP ini adalah kurikulum merdeka, sementara kurikulum 2013, sementara modul ajar ini adalah kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Jadi dalam 3 hari ini Bapak Ibu harus bisa membuat RPP, bahan ajar, media, LKPD, kisi-kisi, instrumen dan rubrik penilaiannya atau RPP atau modul ajar. Nah, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan tenaga lebih kencang, ya. Jadi harus minum madu, ya. Itu artinya memang karena Bapak Ibu harusnya kuliah 1 semester 6 bulan, tapi karena Bapak Bapak Ibu ini kuliah PPJ yang dipadatkan, maka seperti inilah jadinya, ya. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu membuat eh, perangkat pembelajaran itu, maka pada hari terakhir di pengembangan perangkat, Bapak Ibu akan membuat strategi evaluasi penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa melakukan wawancara dengan guru, melakukan wawancara dengan siswa, kemudian eh, bagaimana aktivitas guru, bagaimana aktivitas siswa, ya. Seperti itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan buat, ya. Jadi lembar pengamatan kepada siswa, lembar pengamatan kepada guru itu. Kemudian bisa Bapak Ibu melakukan wawancara, bisa berikan survei kepada siswanya atau angketnya, ya, dan artefak hasil belajarnya. Artefak hasil belajar yang dimaksudkan di sini adalah instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sudah Bapak Ibu buat pada hari sebelumnya. Nah, lalu kemudian di situ Bapak Ibu melakukan presentasi. Hari itu juga harus selesai Bapak Ibu. Kenapa? Karena besoknya Bapak Ibu akan uji komprehensif. Ya, jadi betul-betul Bapak Ibu belajar dengan baik supaya nanti bisa lulus uji komprehensif. Karena tidak tanggung-tanggung dosen kalau memang Bapak Ibu tidak bisa lulus, ya dia tidak akan luluskan. Itu di uji kompre. Nah, biar juga kita lulus di uji kompre, kalau nilai-nilai mata kuliah kita di bawah 70, maka Bapak Ibu tetap juga tidak bisa lulus. Jadi kita harus benar-benar serius di sini, ya Bapak Ibu, ya. Nah, karena tadi ada 4 langkah yang harus diselesaikan, maka langkah pertama itu ada LK 2.1 yang sekarang Bapak Ibu kerjakan. Langkah kedua itu ada LK 2.2 yaitu menentukan solusi. Langkah ketiga dilakukan 1 hari ini. Langkah ketiga itu adalah LK 2.3 tentang perangkat pembelajaran, ya. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah LK 2.4 adalah instrumen evaluasi. Kalau misalnya Bapak Ibu di SMA mengajar, ya. Kalau SMA mengajar atau SD semua diambil yang umum. Nanti khusus BK dia pilih sendiri di situ instrumennya, ya. Karena di situ ada khusus BK dipisahkan. Begitupun dengan dosen. Begitupun dengan dosen. Dosen itu kalau menilai dia harus membuka rubrik penilaian yang umum kalau dosennya umum. Sekarang kita tidak ada SMK, jadi karena tidak ada SMK maka kita semua mengarah pada yang umum. Tapi ada BK, jadi dosen-dosen BK akan mengarah ke sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh dari LK yang Bapak Ibu kerjakan hari ini. Jadi LK ini adalah misalnya masalah yang dia ambil dari LK 1.3 kemarin itu sejumlah siswa kesulitan memahami isi bacaan bahasa Inggris secara tuntas. Lalu akar penyebabnya 2. Ya, akar penyebabnya 2. Jadi ini tidak harus 2, tapi bisa 3 Bapak Ibu, ya. Sebanyak-banyaknya penyebab itu sebenarnya semakin banyak semakin bagus. Penyebab pertama adalah pemilihan teks bacaan belum sesuai dengan level dan minat siswa. Yang kedua adalah metode yang digunakan belum sesuai dengan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu untuk menentukan penyebab ini kan sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai dilakukan kemarin di LK eh, 1.2, 1.3, ya. Nah, Bapak Ibu ini lakukan. Jadi nanti kita pilih satu-satu Bapak Ibu. Kalau pemilihan teks bacaan, kategori masalahnya apa? Oh, kan ini pemilihan teks bacaan berarti kategori masalahnya adalah masalah materi. Tapi kalau metode, kategori masalahnya ini adalah masalah metode atau strategi. Terus bagaimana dong Bu, kalau misalnya tidak ada
dia tidak masuk kategori materi, dia tidak masuk kategori media, tidak masuk kategori strategi pembelajaran. Dia masuk di mana? Ya masuk di lainnya. Ya, itu. Jadi minimal dua lah penyebab masalah yang akan dicarikan alternatif solusinya. Lalu Bapak Ibu buatkan kategori-kategori, kategori materi, kategori media, kategori metode atau strategi dan lainnya ya, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengkategorikan ini, maka Bapak Ibu mengambil kata kunci dengan memadukan di sini. Jadi misalnya ini kita mau cari solusinya Bapak Ibu. Maka di sini kan sejumlah siswa kesulitan memahami isi bacaan. Pemilihan teks. Tentu kita akan cari apa solusinya jika kita akan melakukan pemilihan teks agar siswa tidak kesulitan lagi dalam memahami isi bacaan. Kita tinggal buat itu kalimatnya, masuk ke dalam Google Scholar, lalu kemudian keluarlah banyak. Kita tinggal pilih. Jangan memilih penelitian kualitatif, tapi pilihlah artikel dalam penelitian eksperimen. Ya. Jadi di situ nanti melalui apa? Nah, siswa bagaimana? Siswa dapat ditingkatkan dalam kemampuan memahami isi bacaan. Apa yang dilakukan oleh orang itu agar dia dapat meningkatkan isi bacaan. Nah, itu adalah solusi. Jadi solusi benar-benar kita tidak berteori, tapi solusi itu benar-benar yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Ya, itu. Nah, misalnya kita ambil di sini. Misalnya dia pemilihan teks bacaan belum sesuai, maka ada cara yang bisa keluar dari permasalahan ini. Yang pertama penyederhanaan materi, yang kedua mengganti materi ajar dengan lebih sesuai, yang ketiga adalah penambahan dimensi multimodalitas. Itu adalah solusinya. Bagaimana saya bisa dapatkan solusi ini? Ya solusinya dapat Bapak Ibu lakukan melalui kaji literatur dan wawancara. Itu pada hari pertama kedua ya Bapak Ibu. Nah berdasarkan ini Bapak Ibu akan mencari kelebihannya. Misalnya di sini menyederhanakan materi ajar, belum dia temukan kelebihannya. Tapi di sini ketika dia katakan ganti materi ajar dengan yang lain sesuai berdasarkan dengan diagnostik dan profilingnya, maka itu Bapak Ibu berikan kelebihannya apa, di sini apa kekurangannya. Nah, sesudah itu apa yang harus dilakukan untuk bisa menghindari, meminimalisir kekurangan-kekurangan ini. Ya, itu namanya mitigasi. Ya, oke. Nah, kemudian kita menggunakan KWL. Ini juga ini ya kelebihannya di sini, kekurangannya juga di sini, dan kemudian apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen akan mengklik rubrik penilaian. Kalau misalnya Bapak Ibu mengisi semua LK dari kolom 1, kolom 2, kolom 2 dulu ya, karena kolom 1 itu nomor. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8. Ada 8 kolom. Kalau Bapak Ibu mengisi semua kolom 8 itu dengan sangat baik dilihat dari indikator, maka Bapak Ibu akan memperoleh skor 4. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nanti gurunya, dosennya akan membuka LK. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya di situ masalahnya 2, itu keliru Bapak Ibu. Kalau ada penilaian dalam LMS meminta dia 2 masalah, 1 saja masalah Bapak Ibu. Jadi 1 saja masalah yang akan kita selesaikan dengan baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu lagi kan. Ini contohnya yang tadi, contoh dari LK 2.1 ya. Ini Bapak Ibu ada faktor penyebab masalah itu kalau 4 poin uraian faktor penyebab masalah sangat jelas. Lalu kemudian uraian alasan memilih solusi sangat jelas ya. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Saya kira cukup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu ya. Bentuk LK-nya itu kan seperti ini Bapak Ibu. Ini. Ini bentuk LK-nya Bapak Ibu. Pasti sudah ada di tangan Bapak Ibu. Jadi tolong bentuknya ini jangan diubah-ubah begini saja supaya Bapak Ibu bisa lebih paham.
Jadi di sini nanti masalahnya Bapak Ibu, di sini nanti masalahnya Bapak Ibu dipindahkan dari LK 1.3 di kolom terakhir. Ya, ini. Lalu kemudian penyebab masalahnya atau akar penyebab masalahnya juga ini dipindahkan dari LK 1.2 1.3 ya. Jadi ini dipindahkan dari LK 1.3, ini dipindahkan dari LK 1.3. Setelah Bapak Ibu mendapatkan penyebabnya, penyebab dari masalah itu yang Bapak Ibu temukan, maka Bapak Ibu harus mengelompokkan dia dalam kriteria apa. Apakah kriterianya adalah kriteria materi, apakah kriterianya dia media, apakah kriterianya dia sebagai metode, dan apakah kriterianya lainnya. Jadi dengan kriteria-kriteria ini Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mencari artikelnya ya. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan bagaimana penyebab penyebab dari masalah itu terjadi dan bagaimana kategorinya apakah media, materi atau metode atau lainnya, maka Bapak Ibu harus mencari alternatif solusi. Ya, alternatif solusi. Nah, setelah dapatkan alternatif solusi, baru kemudian Bapak Ibu mencari kelebihan dan kekurangannya. Baru kemudian bagaimana mengatasinya. Ya, ya, saya kira begitu. Ini LK-nya Bapak Ibu ya. Ada LK ini di kelas Bapak Ibu dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai mengisi ini ya. Oke, saya kira seperti itu. Nanti saya arahkan untuk masuk ke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau mencari literatur, ya, jadi di literatur itu misalnya kesulitan siswa kelas 1 SD pada materi nilai tempat pembelajaran matematika. Nah, ini bisa masukkan semua di sini. Kata kuncinya di sini adalah kesulitan siswa pada pelajaran nilai tempat matematika dan harusnya ada penyebabnya. Tapi kalau tidak, maka seperti ini. Seperti ini kita mencari satu-satu apa solusinya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tahu penyebabnya, maka Bapak Ibu mengatakan bahwa mengatasi kesulitan itu kata-kata kalimat yang dimasukkan atau kesulitan atau begini, meningkatkan pemahaman konsep siswa siswa yang sulit meningkatkan pemahaman konsep siswa ini saja pada materi nilai tempat pembelajaran siswa kelas 1 SD ya pada materi tempat. Misalnya begitu ya. Saya enter ini. Saya enter, saya cari. Saya sudah dapat. Lalu Bapak Ibu mau mencari. Kan tentu kita baca nih pemahaman konsep matematika nilai tempat bilangan caca menggunakan model problem based learning. Berarti solusinya apa Bapak Ibu? Oh, kalau kita mau meningkatkan pemahaman konsep matematika pada materi nilai bilangan, nilai tempat bilangan, kan sebenarnya begini Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu kemarin itu di masalahnya masalah yang umum, tapi masalah spesifik yang ada dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Maka untuk menemukan solusinya itu jauh lebih mudah. Ya, itu jauh lebih mudah. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini tertulis bahwa meningkatkan pemahaman konsep matematika nilai tempat bilangan caca menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 1 SD. Oh, berarti solusinya adalah saya menggunakan model PBL dalam pembelajaran. Nah, itu alternatif solusi pertama. Kita cari lagi ke bawahnya. Oh, ternyata ini bisa ditingkatkan ini kemampuannya kalau kita menggunakan media kantong biji. Ya, jadi solusi kedua adalah menggunakan media kantong biji. Itu solusi kedua. Lalu kemudian solusi ketiga. Solusi ketiga ini kayaknya tidak. Oh, ini. Solusi ketiga adalah video animasi. Ya. Jadi ada desain trajektori pada materi nilai tempat dengan adanya video animasi. Jadi solusinya bisa dengan desain learning trajectory, bisa juga dengan
video animasi. Itu menjadi solusi agar bisa terjadi peningkatan pemahaman konsep dari siswanya ibu karena masalahnya di situ ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau begitu sudah ada 3 ini alternatif solusi yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Yang pertama di sini adalah menggunakan model PBN. Di sini dia katakan. Yang kedua ini adalah menggunakan media kantung biji. Yang ketiga ini dengan menggunakan video animasi. Jadi ini belum apa-apa, sudah 3 kita dapat Bapak Ibu. Baru baca-baca begini, bagaimana kalau Bapak Ibu klik di sini, lalu kemudian dia keluar artikelnya. Ya, jadi saya coba-coba ini untuk mengklik supaya keluar artikelnya. Ini kan keluar artikelnya ini. Banyak. Kita dapatkan ini Bapak Ibu. Ini kan sudah bisa dapatkan kan? Tinggal Bapak Ibu baca di sini, download. Baru kemudian Bapak Ibu baca. Saya kira cukup seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Ibu kalau misalnya alasan kelebihan dan kekurangannya? Kalau alasan dan kelebihan dan kekurangannya bisa juga dibaca di sini. Karena kadang-kadang di dalam jurnal itu dia menyampaikan apa kelebihannya itu dan apa kekurangannya. Seperti itu menurut saya ya Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu penjelasan saya cukup. Mungkin akan ada pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak kita berakhir Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Kasmudin. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena ini adalah penyamaan persepsi, sangat penting saya pikir untuk bisa disamakan sehingga bisa mengarahkan pada sesuatu yang baik. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan LK 2.1, Bu. Iya. Di LK 2.1 itu khususnya pada apa ya? Bisa ditampilkan Bu tadi? Oh iya, saya tampilkan ya Pak. Supaya ini, bisa Pak, saya tampilkan. Ya. Ini Pak, ya, ini Pak. Ini. Di LK 2.1. Di kolom 1, benar memang kalau kita memindahkan dari hasil Bapak Ibu yang lain tolong saya mute dulu ya Bapak Kasmudin ya, karena ya beginilah kondisinya selalu mahasiswa PPG. Saya mute all dulu ya, nanti saya buka mute khusus Bapak ya. Oh sudah, itu tuh kan. Nggak tahu ada apa ya. Terus bagaimana saya mau buka mute-nya Pak Kasmudin? Tunggu dulu, saya cari dulu Pak Kasmudin. Apa? Siapa? Oh iya, saya jadikan co-host dulu Pak Kasmudin ya. Iya, saya cari. Oh, FKIP. Oke. Saya jadikan. Soalnya ya silakan Pak Kasmudin. Baik, terima kasih Bu. Ya. Benar Bu, di LK yang Ibu tampilkan, pada kolom 1 itu kita mengambil data dari hasil LK 1.3. Iya, betul. Kemudian tadi ada penjelasan Ibu bahwa di penyebab masalah juga kita mengambil dari akar masalah di 1.3. Iya, betul. Tapi di petunjuk penyebab masalah di kolom 2 ini dia menuliskan secara tegas, Ibu. Tuliskanlah penajaman. Iya. Apa penyebab? Nah, saya berpikir ini bukanlah pindahan dari akar masalah, tapi penyebab masalah yang secara spesifik dituliskan di dalam kolom penyebab masalah. Nah, itu yang pemahaman saya, intinya supaya bisa sama. Iya, Pak. Kemudian pada kolom ketiga tentang kategorisasi masalah, apakah kategorisasi masalah ini jika seluruh masalah ini tampak, apakah semua ini dicentang atau hanya pilihan, choice saja, Bu? Apakah harus semua, katakan di dalam masalah dalam pembelajarannya adalah ada materi, menyangkut media, menyangkut metode. Apakah semua ini harus dicentang atau kita mencentang satu saja yang sifatnya dominan di dalam masalah itu? Baik. Kemudian di mitigasi. Nah, untuk mitigasi. Apakah mitigasi ini karena di dalam petunjuknya
mitigasi Ya, ini sebaiknya dapat mengantisipasi iya, dari betul. kelemahan yang tampak pada kolom nomor 6. Iya, betul. Iya, Pertanyaannya adalah, mitigasi ini bolehkah lebih dari satu? oke, iya. Iya, Itu Pak. saja, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Dr. Kasmudin ya, Bapak Ibu mahasiswa. Jadi ini masalah ini pindahan dari LK 1.3 ya. Kemudian di LK 1.3 itu kan sebenarnya ada masalah, kemudian ada penyebab masalah, kemudian ada akar penyebab masalah. Jadi ada akar penyebab masalahnya. Nah, di akar penyebab masalah inilah yang akan dipindahkan masuk ke sini, Bapak Ibu. Kita tidak berulang, Pak Kasmudin. Ya, jadi kita tidak berulang mencari lagi akarnya. Apa yang menjadi akar penyebab masalahnya? Nah, dari situ kita akan mengkategorikan. Kalau dia akar penyebab masalahnya, karena memang saya himbau kepada mahasiswa itu pada sebelumnya bahwa akar penyebab masalahnya itu bisa lebih dari satu, bahkan banyak yang bisa kita dapatkan. Nah, setiap akar masalah, akar penyebab masalahnya yang ada di sini, maka itu bisa dikategorikan. Apakah dia kategori materi, atau kategori metode, ataukah kategori media. Kalau dia tidak berada di antara ketiga ini, maka ini adalah lainnya. Ya, seperti itu. Jadi misalnya akar penyebab yang keduanya lagi, ya, kita maksudnya ini apa penajaman apa penyebab setiap masalah yang diidentifikasi. Ini juga bahasa kalau dibilang di setiap masalah padahal hanya satu masalah. Hanya satu masalah, Pak. Jadi tidak lebih dari satu masalah. Nah, kalau akar penyebabnya yang kedua ada, maka akar penyebab kedua ini apakah dia masuk pada kategori materi atau pada kategori metode atau kategori media. Tinggal kita kategorikan. Kalau dia tidak termasuk pada ketiganya, maka ini adalah lainnya. Jadi tergantung di sini, Pak. Tergantung dari akar penyebabnya. Dari penyebab masalah itu, apa dia kategorinya. Jadi satu aja dilihat di sini karena saya yakin untuk akar penyebabnya ini tidak lebih dari satu kategori seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan mencari solusinya di sini, alternatif solusi. Berarti lebih dari satu. Misalnya satu penyebab ini bisa menjadi banyak alternatif penyebab alternatif solusinya. Nah, kemudian dari setiap alternatif solusinya ini kita melihat apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Nah, kekurangannya ini kita bisa antisipasi atau tidak? Seharusnya bisa diantisipasi. Nah, antisipasi apa yang bisa kita lakukan? Bisa lebih dari satu, Pak, di sini. Bisa lebih dari satu mitigasinya untuk mengantisipasi kekurangan ini. Ketika misalnya di dalam pembelajaran itu kita bisa antisipasi kekurangan dari model ini, kekurangan dari solusi ini, maka itulah kita tuliskan di sini. Ya, itu harapannya kita bisa diantisipasi seperti itu. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu, kalau di sini kita melihat pada kekurangannya, bagaimana caranya kita lihat kekurangannya? Nah, karena ini mahasiswa kan biasanya dia tidak mencari di literatur, tapi menggunakan perasaan. Ini semua juga bisa Bapak Ibu mahasiswa lihat dari literatur yang ada, apa kira-kira kelebihan dari solusi ini. Dan apa kekurangannya? Karena segala sesuatunya di dunia ini pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tentu kalau seperti itu, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengantisipasi dari kekurangan ini. Karena banyak alternatif solusi, maka kita ditantang pada hari ketiganya, pada hari ketiga dari pengembangan perangkat ini, untuk menentukan solusi yang tepat. Tentu harus menjadi pertimbangan apakah lebih baik, lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Apalagi kalau kekurangannya agak susah dicari antisipasi untuk mencari bagaimana jalan keluar dari kekurangan ini. Begitu Pak Kasmudin yang saya dapatkan ketika diberikan penjelasan oleh pengembang di PPG. Seperti itu Pak. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya keliru atau tidak sesuai dengan apa harapan dari pengembang di PPG. Seperti itu Pak Dr. Sedikit lagi, Bu Kasmudin Bunda. dan Bapak Ibu Sedikit mahasiswa lagi, yang Bunda, lain. boleh? Iya, silakan Pak. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya. Ya, supaya satu pemahaman saja sih sebenarnya. Iya. Karena di dalam penyebab masalah ini, saya mencoba mengarahkan, kalau saya kasih kasus begini, Bu. Dia mengangkat masalah bahwa guru tidak menerapkan
model pembelajaran inovatif. Ya. Saya arahkan mahasiswa harus lebih spesifik, lebih tajam. Model pembelajaran inovatif yang mana yang dimaksud. Nah, sehingga saya tidak pernah berpikir bahwa penyebab masalah ini diambil dari akar masalah yang dipindahkan. Karena Akar penyebab, Pak. ya Akar penyebab. akar Ya. penyebab ini karena ada penekanan kalimat di dalam petunjuknya adalah tuliskan penajaman apa penyebab. Bahasa inilah yang menggeliat dalam pikiran saya, berarti harus lebih spesifik lagi. Kalau dia hanya mengatakan guru tidak menerapkan model pembelajaran inovatif, model pembelajaran yang mana harus dituliskan. Nah, itu yang pemikiran saya itu. Penyebabnya. Penyebabnya. Jangan lupa Pak Dokter, penyebab. Ya. Jadi penyebabnya yang perlu dipertajam. Ya. Jadi karena kan memang sudah ada di dalam LK-LK sebelumnya itu ada penyebab. Lalu kemudian LK berikutnya akar penyebabnya. Jadi karena kita pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan akarnya, ya. Jadi makanya akarnya inilah yang mau kita lihat, kategori apa dia. Nah, sehingga ketika kita mau mencari alternatif solusinya, maka perlu kita buat suatu kata kunci yang memadukan antara penyebab dengan akarnya. Misalnya, contohnya tadi itu, ada apa yang menyebabkan sehingga siswa itu sulit untuk menentukan nilai bilangan. Kalau di SD-nya, karena di SD yang saya ajari, nilai tempat dari bilangan itu, oh ternyata pemahaman penyebabnya adalah pemahaman konsepnya, ya. Jadi pemahaman konsepnya yang rendah. Nah, bagaimana kita bisa mencari solusinya? Oh ternyata bagaimana caranya kita tingkatkan bagaimana caranya kita tingkatkan pemahaman konsepnya agar dia tidak sulit lagi dalam pembelajaran ini, gitu Pak. Nah, itu yang saya dapatkan seperti itu, sehingga ini akan menjadi suatu bahan, akan memperkuat mahasiswa ini untuk menemukan alternatif solusinya, gitu. Ya, satu lagi Bunda, terkait Oh dengan ya, kategorisasi masalah. Nah, iya. katakan penyebab masalah itu diangkat adalah guru tidak menerapkan model pembelajaran inovatif dan tidak menggunakan media pembelajaran. Berarti ada dua yang tampak, ada model atau metode dan ada media. Apakah dua-duanya dicentang atau satu saja, Bunda? Nah, itulah sebenarnya pada saat kita menemukan akar penyebabnya tadinya, itu kan dipisah, Pak. Satu sebagai penyebabnya adalah karena tidak menggunakan model, satu penyebabnya tidak menggunakan media. Jadi dua hal itu kita pisah, sehingga nanti satu model itu masuk sebagai metode, dan kemudian masuk metode garis miring strategi, dan medianya kita centang di medianya. Jadi dipisah model dan model dan media. Jadi jangan disatukan tidak karena penggunaan model dan media, karena di dalam penjelasan ketika mereka dapatkan akar penyebabnya melalui kajian literatur sebelumnya, sebenarnya itu kita bisa pisah, ya. Jadi akan lebih leluasa mereka akan mencari, jangan disatukan. Jadi ketika misalnya model pembelajaran apa yang bisa untuk mengatasi masalah itu tadi, nah, itu kan dia bisa leluasa mencari lewat apalagi nih Google Scholar itu untuk menemukan solusi. Lalu yang kedua lagi, kita mencari media. Media apa yang kira-kira media apa yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, itu kan begitu Pak ya. Masalah yang ada pada kolom 1. Kita lagi bisa dapat alternatif solusinya. Nah, sekarang ketika misalnya kita dapatkan, astagfirullah, saya kira mati lampu. Ketika kita dapatkan ini model-model yang cocok dan kemudian media ini ada, maka kita bisa memadukan keduanya juga, Pak. Jadi mereka akan membuat suatu apalagi nih pada hari keberapa? Hari ketiga di pengembangan perangkat ini, mereka akan berpikir, oh saya karena kelebihan dan kekurangannya, maka bagaimana caranya saya tentukan solusinya? Oh saya menggunakan model plus medianya seperti ini. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Kita mencari solusi seperti itu. Begitu harapannya Pak Dokter. Baik, makasih Bunda. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter Kasmudin. Silakan Pak Lukman, jangan sampai malam ya.
Saya mau pulang agak cepat. Saya masih di kampus. Ya silakan Pak Lukman. Oh, Pak Lukman belum saya jadikan co-host. Tunggu ya. Saya stop share dulu. Lukman. Oke, silakan Pak Lukman. Pak Lukman boleh Terima membuka kasih atas mute-nya. kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ibu. Saya ingin bertanya di alternatif solusi ini mengenai kajian literatur. Bagaimana cara mengutip literatur yang benar itu, Ibu? Adakah cara aturan dalam mengutip literatur itu? Kemudian literatur yang kami cari itu dari tahun berapa? Kan selama ini belum pernah kita diajari tentang cara mengutip, kemudian dari tahun berapa yang harus kami ambil literaturnya. Terima kasih, Ibu. Oke. Ya, sebenarnya Pak, tidak ada batasan tahun. Ya, jadi biasanya kita kembalikan ke dosennya untuk memberikan batasan tahun. Rata-rata dosen membatasi tahun 5 tahun terakhir. Ya, rata-rata dosen. Tapi kadang-kadang kan sulit mencari solusi. Solusi untuk kalau 5 tahun terakhir jika tidak dibuat dalam bentuk masalah dan penyebab masalah ini dengan baik. Seperti itu, Pak. Jadi masalah dan penyebab masalah ini dengan baik kalau tidak dibuat, kalau mahasiswa itu tidak membuat dalam bentuk sangat cocok antara masalah dengan penyebabnya, maka itu agak sulit didapatkan untuk 5 tahun terakhir. Jadi saya itu kembali ke dosennya. Kalau dosennya mengatakan bahwa 5 tahun terakhir, silakan Bapak mencari 5 tahun terakhir. Nah, masalah pengutipan. Jadi sebenarnya di sini Pak, kita tidak perlu spesifik yang mau dinilai teknik pengutipannya. Maksud Bapak begini kan, Ijirana 2022, misalnya begitu kan? Lalu kemudian judul, begitu maksudnya kan? Pengutipan? Iya, Ya enggak Pak iya Lukman? betul, Ibu. Oh, Iya tidak betul, perlu, Ibu. kita tidak terlalu pertegas ke situ Pak. Yang kita inginkan adalah Bapak menemukan suatu literatur, suatu jurnal, dengan wawancara ya, jangan lupa ada wawancara ya, dengan wawancara untuk menemukan solusi. Seperti yang saya contohkan tadi di LK itu. Saya kira cukup Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu.